Shalom, bertemu lagi dalam program Renungan Saat Indah bersama Tuhan dalam channel YouTube Hope Media Sabah. Sekali lagi Anda bersama dengan saya, Pastor Elwin Motibi, Pastor Daerah Kependetaan Lotong dalam program pada hari ini. Dan pada hari ini saya akan membawa kita untuk merenungkan satu firman Tuhan dengan tajuk Roda Doa. Mari kita semua tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang di surga, terima kasih sekali lagi Tuhan memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan ataupun untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati para pendengar dimanapun kami berada, agar firman ini menjadi pedoman yang sangat indah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus menyuruh kita untuk mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-9. Persoalannya adalah Tuhan itu maha mengetahui. Mengapa kita perlu berdoa kepada Tuhan? Mengapa kita perlu menyatakan keperluan kita itu kepada Tuhan? Kenapa kita harus mengingatkan Tuhan yang Tuhan, saya perlukan ini, saya perlukan itu. Seolah-olah Tuhan tidak mengetahui apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu berdoa? Apakah Tuhan ini pelupa sampai dia tidak mengingat ataupun mengetahui keperluan kita? Bukan seperti itu, saudaraku. Tuhan bukan pelupa. Tuhan maha mengetahui. Dan Tuhan mengingat semua kita, umat-umat Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan menyuruh kita untuk berdoa kepada Tuhan? Kenapa Tuhan suruh kita minta? Kenapa Tuhan suruh kita cari? Kenapa Tuhan suruh kita ketuk? Karena Tuhan mau kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu bukan hanya sekadar, hey, saya mau itu. Hey, saya mau ini. Tapi doa itu adalah satu komunikasi. Perceritaan ataupun bercerita di antara kita, umat Tuhan, dan juga Tuhan. Mengapa berkomunikasi dengan Tuhan itu perlu dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena sudah pasti dengan kekuatan kita sebagai manusia biasa itu tidak cukup untuk membuatkan kita boleh bertahan dalam kehidupan di dunia yang penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan ini. Kita perlukan kekuatan dari Tuhan. Kita perlukan petunjuk dari Tuhan. Kita perlukan kebijaksanaan daripada Tuhan. Itu sebabnya kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana untuk ini? Bagaimana untuk itu? Kita perlu tanya sama Tuhan. Kita tidak dapat dengan kekuatan kita manusia, kita tidak dapat melaksanakannya dengan bersendirian. Itu sebabnya Tuhan menyeru kepada kita agar kita meminta, agar kita mencari, agar kita mengetuk. Dalam arti kata, agar kita berdoa kepada Tuhan, agar kita berkomunikasi dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Efesus 6 ayat 18 mengatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus. Yang tak putus-putus. Paulus menasihatkan kepada kita dalam Efesus ini. Mengatakan kepada kita bahwa untuk tetap berdoa dengan Tuhan. Berdoa dengan gigih kepada Tuhan. Bukan berdoa sekali dua sahaja. Bukan berdoa kepada Tuhan bila mana kita perlu, tapi berdoa kepada Tuhan dengan tak putus-putus. Berkomunikasi dengan Tuhan dengan tak putus-putus. Paulus sadar dengan keadaan alami kita sebagai manusia, kita lemah. Paulus tahu yang kita ini lemah. Itu sebabnya dia menasihatkan kita untuk selalu berdoa. Kenapa? Kenapa kita harus selalu berdoa? Karena satu, perperangan kita itu adalah menentang kuasa kejahatan. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau kita harus lawan anjing ataupun binatang buas, kita mungkin boleh lawan mereka dengan kebijaksanaan kita. Kita boleh ambil senapang, kita boleh tembak dan mereka mati, ataupun anjing ataupun binatang buas itu mati. Tapi kita sedang berperang dengan roh-roh yang kita tidak nampak. Iblis, kuasa-kuasa kejahatan. Itu sebabnya kita perlukan Tuhan untuk membantu kita agar kita boleh menang dalam perperangan ini, agar kita boleh berhadapan dengan perperangan melawan kuasa-kuasa kejahatan. Dengan kekuatan kita tidak dapat lakukan itu. Tapi dengan pertolongan Tuhan kita boleh lakukan itu. Yang kedua, kenapa kita harus selalu berdoa? Karena itulah cara yang Tuhan tentukan untuk kita boleh memperoleh pengetahuan akan kehendak Tuhan yang sempurna bagi kita. Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh hidup dengan aman, dengan tenang di dunia ini. Tapi kita tidak dapat mengetahuinya kalau kita tidak bertanya kepada Tuhan. Maka kita harus bertanya sama Tuhan. Sama juga dengan keadaan di sekolah. Guru, dia tahu macam mana supaya anak muridnya boleh lulus peperiksaan. Tapi kalau dia tidak mengajarkan itu kepada anak muridnya, ataupun anak muridnya tidak bertanya kepada gurunya macam mana mau lulus exam, anak muridnya akan, bingung apa yang saya harus jawab. Saya tidak pernah diajar ataupun saya tidak pernah bertanya sama guru. Begitu juga dengan kita. Berhadapan dengan kehidupan di dunia ini, hanya Tuhan yang tahu bagaimana hidup yang aman dan damai. Dan kita tidak boleh dapat itu kalau kita tidak bertanya sama Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, bagaimana supaya saya boleh hidup dengan aman dan tenang? Dan ketika Roh Kudus memberikan jawaban kepada kita, lakukan apa yang sudah dipertunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, doa itu adalah alat untuk melindungi kita dari kekhawatiran hidup dan juga untuk mempersiapkan kita bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu sebabnya kita harus berdoa kepada Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan. Jangan hari ini berdoa, besok tidak. Hari ini berdoa, besok tidak. Tapi harus berdoa setiap saat, setiap waktu. Ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu adalah satu komunikasi kita dengan Tuhan. Dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Berjaga-jagalah agar hatimu tidak dibeban dengan kesia-siaan dan kemabukan, serta soal-soal hal hidup, sehingga kamu tidak bersedia menghadapi hari itu yang, maafkan saya di sana, datang dengan tidak disangka-sangka. Hari itu akan datang seperti perangkap bagi semua manusia di seluruh muka bumi ini. Kamu hendaklah sentiasa berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu diteguhkan untuk menghadapi segala perkara yang akan terjadi itu, lalu dapat berdiri di hadirat Anak Manusia. Saudaraku, di mana sahaja di dunia ini kita perlukan pertolongan Tuhan. Marilah kita berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan mengenai keperluan dalam hidup kita. Jangan hanya berdoa bila kita perlukan sesuatu dan kemudian kita sudah mendapatkannya, kita lupa. Tapi berdoalah terus kepada Tuhan. Walaupun kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi terus berdoa kepada Tuhan. Karena hidup kita itu bukan hanya sampai di sana, tapi hidup kita adalah sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Harus berdoa, terus berdoa kepada Tuhan. Memohon petunjuk, memohon pertolongan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, bercerita kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan dengan doa kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih
Tuhan sudah bersama dengan kami di dalam acara kebaktian pada saat ini. Terima kasih dengan renungan yang sudah kami dengarkan sebentar tadi. Semoga itu menjadi pedoman yang sangat indah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, perlindungan Engkau sepanjang sisa hari kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.